Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh saudara saya, Brother Felix Witanto. Bro Felix, thank you so much. Hari ini beliau menggantikan Pastor Ruli. Dan kita mau ngobrol nih, Lex, tentang Quo Vadis gereja. Quo Vadis gereja mengenai Quo Vadis itu kan mau kemana sih gereja sekarang kan, kira-kira gitu ya kalau artinya. Tetapi topik pembahasan kita tentang Quo Vadis gereja ini adalah tentang persaingan yang tidak sehat di gereja masa kini atau sesama gereja Tuhan. Wah, ini tema yang ngeri-ngeri sedap ya. Nanti biar kita tanya ke narasumber kita, karena kita nggak cuma berdua, tapi kita ditemani oleh Pastor Elia Makaraung. Thank you KL. Siap. Untuk datang di sini untuk ngobrol sama kita. Nah, saudara, sebelum kita mulai obrolan kita yang ngeri-ngeri sedap ini, saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube Live Host Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung. Siapkan catatan saudara, buka hati saudara, saya selalu diberkati lewat obrolan ini. Oke, tanpa panjang lebar nih Lex, kita mau tanya langsung sama narasumber kita. KL, ini mau ngomong apa nih kira-kira nih tentang Quo Vadis gereja? Mau kemana ini gereja? Apa nih coba yang kita mau omongin? Iya, sebenarnya ini topik ini kan sebenarnya bagus ya, karena ini mungkin bisa jadi otokritik ya. Artinya sebuah pembahasan, perbincangan yang juga bisa ini ke kita ya, sebagai bahan introspeksi kita juga masing-masing kita kan, karena biar bagaimana kan kita juga pelaku-pelaku di dalamnya lah ya. Tapi inti yang saya mungkin mau menyampaikan ke saudara di awal ini adalah bahwa sebenarnya gereja seperti apa sih yang Tuhan rindukan kan, yang Tuhan ingin bangun kan. Jadi kan kalau kita mengacu kepada Alkitab kita, maka kata gereja itu kan muncul pertama kali itu di Matius pasal 16 ya kan. 16-18. Ketika Yesus ada di Kaisarea Filipi ya. Dia kemudian memanggil murid-muridnya secara khusus dan terjadilah sebuah dialog di sana kan. Menurutmu siapa aku ini? Menurut dia bertanya kan sebenarnya menurut orang ya kan. Siapakah anak manusia itu kan? Jadi ada yang bilang Nabi Elia, ada yang bilang Nabi Yeremia, pokoknya ada yang bilang nabi-nabi yang lain lah. Nah, lalu kemudian Yesus langsung menusuk kepada pertanyaan yang lebih tajam ya kan. Menurut kamu siapakah anak manusia itu? Nah, disitulah kemudian Petrus memberikan sebuah jawaban yang saya pikir itu menjadi dasar daripada gereja Tuhan kan. Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di situ Yesus memberi sebuah statement bahwa dari pengakuan Petrus inilah, ya kan, dari dasar itulah kemudian Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku, jemaatku, mana pintu alam maut tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Jadi memang dari awal itu kan waktu Tuhan berkata bahwa aku akan membangun jemaatku, saya percaya di situ tidak ada konsep Tuhan itu tentang organisasi kan sebenarnya. Di situ Yesus membangun jemaatku, membangun gerejaku, itu dia sedang berbicara tentang orang-orang percaya, orang-orang yang dia tebus gitu kan. Artinya apa? Itu tubuh Kristus ya. Jadi dari sejak awal konsep gereja yang Yesus mau bangun itu adalah orang percaya, jemaat Tuhan, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, tubuhnya sendiri gitu kan. Nah, kenapa hari-hari ini jadi seperti ini ya? Kalau menurut saya sih ada dua hal. Ya. Hal yang pertama adalah gereja mengalami deviasi. Ya. Deviasi itu kan apa ya? Awalnya mungkin melenceng, menyimpangnya cuma sepersekian derajat gitu kan. Tapi dalam perjalanan waktu ya selisih beberapa derajat itu kemudian kalau diteruskan bisa menjadi sebuah penyimpangan yang kalau 1 derajat aja Jakarta terbang ke Amerika sih kurang lebih begitulah ya. Udah ya beda itu. Ya karena memang Yesus sendiri kan bilang ya, di dalam Matius pasal 11 ya, bahwa sejak tampilnya Yohanes Pembaptis
kerajaan sorga itu kan berusaha untuk diserong kan, berusaha untuk disimpangkan, diselewengkan kan gitu kan. Dan orang yang menyelewengkannya, orang yang menyerongkannya itu berusaha untuk menguasainya. Tapi saya tetap percaya seperti yang Yesus berkata di dalam Matius 16 itu, bahwa pintu alam maut sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan gereja. Tunggu. Tadi KL bilang gereja seperti hari ini emang seperti apa KL? Biar ini lebih. Ya jujur aja ya. Fenomena yang sedang kita lihatin hari ini yang terlihat di kita ini kan adalah bahwa persaingan yang begitu luar biasa ya kan, kita sudah mengabaikan banyak hal dari nilai-nilai kita, dari kebenaran bahkan mungkin menurut saya ya, sehingga gereja yang satu dengan gereja yang lain kita saling bersaing secara fisik, bangunan dan lain sebagainya, tarik menarik jemaat ya kan, curi mencuri jemaat ya kan, itu ya yang ini kan sudah jadi fenomena mungkin 10-20 tahun terakhir inilah ya. Dan kesininya bukan tambah mereda, tapi ini tambah dahsyat ini kan. Misalnya ya kita sama-sama tahu satu wilayah gitu kan yang sedang berkembang ya kan. Wah, di situ semua gereja masuk tuh ya kan. Semua gereja yang punya kekuatan coba masuk di situ untuk bertarung di situ. Ya. Sementara mungkin di daerah-daerah pedalaman terpencil yang belum ada gerejanya mungkin tidak ada yang mau masuk di situ. Ya. Jadi persaingan gereja yang begitu tidak sehat hari ini kan sudah terasa. Belum lagi antara satu aliran dengan aliran lain, kita lihat sama-sama di media sosial hari ini saling menyerang ya kan, saling menyatakan bahwa yang satu bidat, yang satu sekte, macam-macam lah ya kan. Kita merasa kita yang paling benar sendiri ya kan, saling menyerang yang menurut saya justru jadi kontraproduktif buat pembangunan tubuh Kristus ya. Oke, jadi sampai kepada kondisi hari ini ada dua hal. Yang pertama deviasi tadi. Deviasi kalau menurut saya. Jadi menurut saya kerajaan kegelapan sebagai musuh kita itu berhasil menyerongkan kita punya tujuan ya, sehingga kita tidak mengarah kepada tujuan yang sesungguhnya daripada gereja itu dibangun dan dibentuk oleh Yesus. Hal yang kedua adalah kerajaan kegelapan mengganti strategi. Mengganti strategi peperangannya ya. Jadi mungkin beberapa tahun lalu ya, atau beberapa puluh tahun lalu mungkin kerajaan kegelapan menggunakan penganiayaan, brother. Ya kan, kita sama-sama tahu lah dulu kan gereja begitu ditekan ya kan, gereja begitu dihambat ya kan, orang-orang percaya disiksa, ditangkap, ditekan lah, kita tidak boleh bebas ya, maksudnya gereja Tuhan tidak bebas ya kan, ada siksaan, ada aniaya mulai dari gereja mula-mula dan sebagainya ya. Nah, saya lihat strategi itu sekarang sudah ditinggalkan oleh kerajaan kegelapan. Jadi apa sih? Dia mengganti strateginya dengan kenyamanan. Ya sama seperti Barcelona lah ya kan. Barcelona waktu zamannya Pep Guardiola kan sangat berjaya dengan tiki takanya. Ya sekarang setelah tahun berganti dulu ini udah usang ini kan strategi ini kan. Jadi sekarang ini udah sistemnya dengan pelatih barunya Hansi Flick ini udah sistem direct ya langsung ya. Ya jadi namanya sekarang Flicky Flaka bukan tiki taka lagi ya kan. Karena itu diambil dari nama pelatihnya kan, Hansi Flick ya. Ya Flicky Flaka. Sama, saya pikir kerajaan kegelapan juga mengganti strategi serangannya ya. Kalau dulu untuk menghambat gereja, untuk menghancurkan gereja, iblis dan kerajaan kegelapan ini menggunakan strategi aniaya, penderitaan ya kan, disiksa ya kan, ditekan, dihambat. Sekarang ini mungkin jangan-jangan iblis dan kerajaan kegelapan telah mengganti strategi dengan kenyamanan ya kan. Jadi seperti kalau kita pelajari waktu ini kan pernah terjadi di Alkitab sebenarnya. Waktu bangsa Filistin di eranya Saul dan Daud ya kan. Bangsa Filistin menggunakan Goliat, orang-orang raksasa yang tinggi besar dengan senjata pedang, tombak ya kan, yang luar biasa gitu kan, menakutkan, mengerikan kan. Tapi ternyata kan dengan bangsa Filistin menampilkan orang-orang raksasa, prajurit-prajurit raksasa seperti Goliat itu kalah sama Daud ya kan. Nah, tapi pada zaman Simpson kan bangsa Filistin
menukar strategi, ya kan? Dia menghancurkan pahlawan Israel bukan dengan orang-orang raksasa seperti Goliat lagi, brother. Dia menggunakan Delila dan akhirnya Simpson jatuh di sana. Next, aku mau nanya KL nih satu pertanyaan yang lebih menghujam saja ya, biar kita to the point nih. Tadi kan dikatakan persaingan gereja masa kini ya KL ya. Seperti sekarang ini, oke. Kita tentu tidak akan menyebut label manapun saudara ya. Walaupun ya belakangan ini ada setiap saya ke kota manapun ya. Setuju. I think saya di Balikpapan, saya di Papua, saya di Tegal, saya di Sydney, saya di Manado atau di mana? Ada beberapa kota lah. Semua komplain tentang ada satu label gereja lah. Ya. Yang diisukan adalah tarik-tarikan tekniknya dia untuk menarik jemaat. Nah, sekarang saya to the point-nya gini aja KL. Sejauh mana sih menurut KL? Atau gini dulu deh, boleh gak sih gereja mempromosikan dirinya atau memarketingkan dirinya supaya gue ada di sini loh, gitu. What do you think? Ya sampai tingkatan tertentu saya pikir itu sah-sah aja, dan menurut saya juga kan kita juga tidak bisa menghakimi soal marketing gereja itu ya. Kalau menurut saya selalu saya berprinsip adalah begini, Tuhan itu selalu menilai kita bukan dari sekedar apa yang kita lakukan kan sebenarnya. Tapi Tuhan menilai dan mengukur kita itu dari apa yang ada di balik hati kita ketika kita melakukannya. Artinya niatnya, motivasi hatinya apa gitu kan. Contoh sederhana lah, saya bisa berkhotbah. Berkhotbah itu kan sesuatu yang baik dong. Iya kan? Bukan sesuatu yang tidak baik, iya kan? Tetapi itu bisa jadi tidak baik. Itu bisa jadi jahat di hadapan Tuhan ketika saya melakukannya, mengerjakannya dengan motivasi hati yang salah, dengan motivasi hati yang tidak benar. Sama dengan marketing gereja. Nah, waktu kita melakukannya dengan motivasi apa gitu, dengan motivasi hati apa di baliknya. Kalau kita melakukannya memang murni untuk menjangkau jiwa orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, ya kan? Ya wajar saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau motivasi hati kita adalah untuk menarik jemaat dari gereja lain juga, orang yang sudah bergereja juga supaya datang ke gereja kita dengan iming-iming segala macam, dengan bunga-bunga, dengan gula-gula yang segala macam, ya itu kan berarti kan tidak benar dong. Itu yang saya bilang. Jadi apa saja yang kita lakukan menurut saya ukurannya, nilainya bukan sekedar apa yang kita lakukan, tapi apa motivasi hati kita di balik hal yang kita lakukan tersebut. Saya pikir itu ya. Jadi kita gereja mesti kembali ke situ. Maksudnya apa? Motivasi hati kita apa gitu kan. Nah, itu kan cuma kita dan Tuhan yang tahu kan. Nah, disitulah kita mau jujur nggak? Kita masih mengedepankan hati nurani yang murni nggak? Makanya benar Alkitab bilang, Rasul Paulus nasihatkan Timotius anak rohaninya bahwa dalam perjuangan ini kamu harus memperjuangkannya dengan iman dan hati nurani yang murni. Karena hati nurani ini murni penting, bukan hanya iman. Iman penting, tapi hati nurani yang murni itu penting. 1 Timotius 1 ayat 18 kan. Kenapa begitu? Karena ayat 19-nya bilang, karena kalau tidak, ada beberapa orang yang telah menolak hati nurani yang murni, sehingga mereka kandas akhirnya. Jadi hati nurani yang murni ini penting. Nah, sayangnya menurut saya, kita bisa berbeda, tapi menurut saya hati nurani yang murni ini sudah dikesampingkan dalam berbagai aspek pelayanan gereja hari ini. Sehingga yang terjadi ya itulah muncul akhirnya rebutan jemaat. Saya pikir bukan rebutan jemaat lagi sekarang, rebutan pengurus, rebutan pemimpin. Kalau jemaat tanggung lah brother ya kan. Kalau jemaat kan 1, 2 gitu kan. Kalau pengurus kan pemimpin tuh biasanya punya gerbong. Sekalian pemimpinnya disikat, diambil ya kan, dibajak ya kan, pengikutnya ada.
Sebelum saya lanjut nih dengan ini, ada mau dikomentarin ada yang mau ditanya, yang bertalian dengan yang ini dulu. Tapi kira-kira tuh persaingan itu ada sisi positifnya nggak kalau dari kacamata KL? Kalau menurut saya sih lebih banyak mudaratnya ya daripada manfaatnya ya. Kalau mau dibilang ada positifnya ya pasti ada ya. Tapi kan bukan sekedar ada positif atau tidak ada positifnya, tapi lebih banyak menimbulkan keburukan nggak buat kesaksian kita, buat pertumbuhan kita, buat pembangunan tubuh Kristus. Itu yang mesti dipikirkan. Gereja yang dewasa, gereja yang seperti apa sih? Yang Alkitab bilang kan, yang Rasul Paulus bilang dalam Efesus pasal 4 adalah gereja yang bertumbuh ya dalam segala hal untuk pembangunan tubuh Kristus kan. Ya, kita mau nggak terlibat untuk pembangunan tubuh Kristus? Atau jangan-jangan kita cuma terlibat untuk pembangunan ambisi-ambisi kita aja, yang kita pakai nama visi dari Tuhan. Padahal sebenarnya bukan visi dari Tuhan lah menurut saya. Itu ambisi manusia sebenarnya. Loh, kenapa saya berani ngomong begitu? Coba kasih tahu alasannya sama saya, atau kasih tahu argumentasinya apa. Apakah hati Tuhan seperti itu? Saya rasa enggak lah. Apakah hati Tuhan tuh gini, biarin gereja lain kosong, gereja di sekitar kita kosong, yang penting gereja kita penuh? Saya rasa enggak lah. Hati Tuhan enggak seperti itu. Nah, saya bersyukur ya, saya dibesarkan dalam pelayanan ini, saya tumbuh, saya bersyukur saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang bisa menjadi model. Di era-era tahun 90-an, dulu kan saya ingat sekali ada PPRG ya. Ya, ada banyak hal lah ya. Gereja Tuhan tuh bisa bersatu gitu kan. Ya kan, yang kuat menanggung yang lemah. Bahkan beberapa waktu itu saya lihat kan ada gereja yang kuat itu dana misinya dipakai untuk membantu gereja-gereja yang lemah di sekitarnya loh. Jaraknya mungkin cuma sekitar, mungkin tidak ada 5 kilo kali jaraknya, mungkin 1-2 kilo dari gerejanya, tapi beda sinode, tapi dana misinya bisa diberikan untuk membeli lahan atau membangun gereja, beda denominasi, tapi spiritnya itu loh yang, nah itu saya bersyukur saya tumbuh berkembang dalam pelayanan itu, diperlihatkan atau dipertontonkan kepada saya model-model seperti itu, sehingga dulu kita tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an itu kita bergerak tidak melihat lagi denominasi. Ya. Kita bisa bersatu sebagai tubuh Kristus, mengerjakan beberapa proyek dan kita besar bersama-sama gitu. Nah, itu yang sekarang ini kan susah kita lihat sekarang ini kan. Yang semakin besar jadi besar, biarin yang lain mati. Dan saya pikir itu bukan hati Tuhan. KL, saya mau cerita dulu nih, saya mau menyoroti tadi yang ada 2 hal sih. Yang pertama KL bilang tadi barusan spiritnya ya. Kalau yang kedua tentang hati nurani tadi ya. Wah, kalau bicara hati nurani ini subjektif banget nih. Karena tidak bisa diukur ya. Nah, tapi saya mau cerita gini. Kebetulan Lex dari Sydney kan? Nggak, saya tidak akan sebut label gereja, tapi Felix pasti tahu gereja apa yang saya maksud. Saya di Sydney, saya datang tahun 2005 memulai perintisan. Saya kembali ke Indonesia tahun 2014. Gereja kita masih ada di situ. Anak-anak rohani kita yang pegang. Kalau saudara ada yang ke Sydney, bolehlah main-main ke Citygate namanya, di Mascot. Nah, KL balik tahun 2005, ketika saya baru mulai datang itu, jemaat kita juga kecil banget kok ya. Tapi yang jelas di sana itu sudah ada satu spirit ini, dimana tidak akan mengundang sesama hamba Tuhan lokal di kota Sydney. Karena pada saat itu isu perpindahan jemaat itu sangat pelik sekali, sangat sensitif sekali. Nah, lalu saya memutuskan untuk, nah ini yang saya percayai tentang peperangan rohani adalah comes with opposite spirit. Lalu saya putuskan saya undang semua pendeta Indonesia di kota itu. Dan saya undang dari yang paling dekat dulu sama gereja saya. Sampai waktu beliau khotbah, dia bilang begini, ini adalah gereja Indonesia pertama yang ngundang saya dalam radius 1 kilometer. Karena kita dekat banget, jalan kaki juga nyampe gitu, less than 1 kilo memang. Ya buat saya jalanin tuh, dari dekat sampai jauh saya undang semua.
Buat saya itu nggak ada masalah. Nah, lalu cerita yang kedua, muncul satu gereja. Gereja ini punya dana sangat besar, KL, ya. Punya dana sangat besar. Saat itu dia di backup oleh salah seorang pengusaha Indonesia paling sukses lah. Siapa di Australia? Semua orang tahu dia pasti. Itu kalau pasang iklan, dulu kita ada koran Indonesia ya, Indomedia sama Buletin Indonesia. Wah, ini udah tahu deh. Semua orang Indo yang di situ pasti menunggu itu setiap bulan. Kalau buka halaman tengah, set langsung. Itu dia pakai 2 halaman. Dengan 2 halaman, ya buat saya tidak ada masalah sih ya. Dulu zaman tahun 90-an juga kalau kita lihat koran Suara Pembaruan kan udah kayak menu restoran ya. Semua iklan gereja kan ya kan. Jadwal kebaktian. Iya. Jadi kalau buat saya ya di majalah Indomedia itu kita juga ada masukin kok biarpun kecil gitu. Semua gereja Indo pasti ada kasih informasi, tapi ya gereja ini sangat mencolok lah. Dia di tengah halaman terus ada gambar Hi-Ace. Hi-Ace itu Toyota Commuter. Ada gambar 4-5 biji gitu. Yang intinya siap menjemput dimanapun Anda tinggal. Sampai di situ masih oke sih menurut saya sih. Nah lalu kemudian nih, karena dananya kuat, gereja ini mulai mengundang, kelasnya yang dulu diundang Tommy Tenney, pemburu Tuhan, John Maxwell. Dari Indo diundang True Worshipper, Giving My Best gitu ya, zaman Sidney Mohede gitu. Ya buat saya juga nggak ada salah sih untuk undang Sidney Mohede gitu sih. Sidney juga teman saya. Nah, the thing is ketika acara itu ada dan acara itu for free loh. Jadi orang tidak perlu beli tiket. Nah, hal yang lucu KL ya. Dulu kita ada namanya Badan Kerjasama Gereja Indonesia di kota Sydney. Sampai sekarang juga masih ada. Nah, semua pendeta di badan kerjasama itu menolak gereja ini, kecuali saya, jujur, kecuali saya. Aku baik-baik aja kok, aku nggak ada masalah. Sebab gini, teman-teman pendeta yang cukup gede-gede di Sydney, kalau gereja ini bikin acara yang wah tadi, itu jemaat di ultimatum, nggak ada yang boleh datang. Datang free KL, tapi syaratnya harus kasih data. Ya ini kan memang teknik marketing, ya harus kasih data. Data ini nanti yang diolah. Jadi saya pun setiap minggu ya karena saya datang ke acaranya, saya pun biarpun saya mengembalakan, saya juga dikirimin terus, diajakin terus sama gereja itu setiap minggu. Ya udahlah kalau buat saya ya. Tapi jujur saat itu kalau setiap mereka bikin acara, saya justru suruh jemaat saya datang. Karena saya nggak punya uang untuk mendatangkan John Maxwell, Tommy Tenney gitu kan. Ya udahlah, mumpung ada yang datengin, why not gitu loh. Kenapa emang ikut aja gitu. Nah, kalau saya tidak terganggu dengan hal itu. Nah, tetapi lambat laun gereja ini makin heboh, bukan soal diantar jemput doang, pakai door prize KL. Jadi di ibadah itu ada door prize. Door prize-nya kagak tanggung-tanggung. PlayStation keluaran terbaru saat itu. Ini benar ini. Tiket Garuda Sydney Indonesia PP. Door prize-nya yang wow. Nah, the thing is gini KL, ya. Ya, oke, hati nurani tadi. Nah. Tapi hati nurani itu kan ngambang KL, ya. Artinya ya kita tidak bisa menilai lah. Enggak, ya menurut saya hati nurani itu enggak bisa dibilang kita ngambang ya. Justru kalau menurut saya gini, kalau kita punya hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih dan murni itulah yang bisa membuat kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak diri kita sendiri, mana kehendak Tuhan, mana kehendak dunia ini, ya kan? Justru kalau kita nggak punya hati nurani murni, itulah kita akan mengalami kebingungan, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan. Nah, saya pikir di situ persoalan kita kan. Salah satunya adalah gereja masa kini jangan-jangan sudah tidak berjalan lagi dengan hati nurani yang murni, sehingga kita kabur, burem. Dan kita tidak lagi bisa membedakan mana nih kehendak Tuhan, mana kehendak diri kita, mana kehendak Tuhan, mana kehendak dunia ini. Menurut saya sih begitu ya. Karena setahu saya hati nurani itu adalah satu tools yang Tuhan taruh dalam roh kita, di mana Tuhan menaruh kebenarannya dan moralitasnya di situ tuh. Makanya semakin tajam hati nurani kita, semakin kita akan mudah untuk bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan ya. Iya.
Ya kalau kita hati nuraninya tumpul, kotor, ya kita akan mengalami kesulitan untuk bisa membedakan. Itu yang saya bilang. Tadi pertanyaannya Brother Felix kan, marketing itu boleh nggak? Bisa nggak? Bukan masalah boleh nggak boleh kan, itu yang saya bilang. Karena Tuhan mengukurnya, menilainya bukan dari sekedar apa yang kita lakukan, tapi apa yang mendasari kita melakukan itu kan gitu loh. Nah kalau tadi yang Brother Wigan sampaikan, sampai door prize deh, misalnya gitu ya. Iya, ya itu untuk apa kan gitu kan? Ya kamu lakukan itu untuk apa gitu kan? Nah itu kan saya memang tidak bisa menghakimi, tapi hati nurani kamu kan ada. Makanya kalau hati nurani kamu murni, kamu pasti bisa membedakan. Tapi kalau hati nurani kamu kotor dan tumpul, ya berat memang. Ya kita akan menjadi gereja yang akhirnya akan bukan mempengaruhi dunia, tapi dunia yang akan mempengaruhi kita. Sistem dunia ini akan mempengaruhi kita. Padahal gereja harusnya adalah tampil dengan sistem kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ini dikerjakan oleh Roh Kudus, ya kan? Tapi kalau hati nurani kita tumpul, itu yang membuat akhirnya kita susah untuk membedakan. Akhirnya kita terjebak kepada kita percaya Yesus, kita pakai salib, tapi pola-pola kita, cara-cara kita adalah cara-cara dunia ini gitu. Itu sih menurut aku ya. Jadi gereja yang duniawi akhirnya. Gereja Tuhan yang ada di dunia, iya kita kan. Tapi ini bukan gereja Tuhan yang sekedar ada di dunia nih kita nih. Tapi gereja Tuhan yang kemasukan sistem dunia. Nah itu yang repot tuh kan. Lex, ada yang mau ditambahin lu gak? Yang mau ditanyain lu, Lex? Ya kalau lihat kayak gitu tuh sebetulnya yang sangat disayangkan mungkin jadi ibaratnya kita membanjakan jemaat kali ya, Pastor ya, dengan kenyamanan yang diberikan tadi, ada door prize apa. Mungkin itu apa? Nggak tahu ya, pancingan kah atau memang? Ya itu yang saya bilang tadi di awal kan, bahwa gereja jangan-jangan mengalami deviasi kan. Jadi tujuan Tuhan kesini dari awal ditetapkan. Nah iblis dan kerajaan kegelapan berhasil menyerongkannya. Nah makin kesini makin jauh kan, sehingga yang terjadi mungkin jangan-jangan kita sudah tidak lagi bisa tahu dan membedakan sebenarnya wajah dan wujud gereja Tuhan di dalam dunia ini harusnya apa. Kalau kita baca Alkitab kan, wujud gereja itu kan harusnya adalah representatif Tuhan kan, perwakilan Tuhan di muka bumi ini kan. Kita menjadi gambarnya Tuhan di muka bumi ini. Dalam wujud keluarga lah, wujud kalau misalnya ini ya keluarga sebagai wujudnya ya kan, gereja harus jadi keluarga. Tapi kan sekarang ini iblis mungkin berhasil menyerongkan kita sehingga wajah gereja ini bukan keluarga dan bukan wakil Tuhan, gambar Tuhan lagi. Gambar gereja hari ini adalah gambar perusahaan, bro. Seperti Indomaret dan Alfamart yang bersaing ya kan. Di mana ada Indomaret situ buka Alfamart ya kan. Di mana ada Alfamart di situ buka Indomaret. Kenapa ya? Minimal udah nggak perlu survei lagi kan. Biaya survei udah nggak ada. Kita tinggal rebutan market aja di situ ya kan gitu. Dengan diskon-diskon masing-masing kan ya kan. Akhirnya itu yang kita terjebak pada sistem dunia ini lagi. Oke, KL. Kalau kita bicara ini ya, ini berhubungan dengan teknik gereja memasarkan diri juga. Hari-hari ini kan apa yang terjadi model ibadah juga ya. Kalau kita bicara model ibadah, nah kita mau tahu nih pandangan KR. Sebab ada yang sampai yang paling mungkin kalau gereja mainstream akan bilang yang paling ekstrimnya ya kan, ada sekarang gereja-gereja yang di diskotik misalnya, ya kan. Jadi suasana present worship-nya benar-benar kayak diskotik. Itu ada gitu loh, ya. Itu ada gitu. Nah, terus juga ya yang gereja mainstream katakan juga bilang itu banyak gereja bukanya di mall-mall nyaman buat narikin orang biar lebih banyak datang. Nah, terus belum lagi yang dikritisi model ibadah apa gitu-gitu. Nah, KL ngelihat fenomena ini tuh gimana sih sebenarnya? Ya, fenomena ini kalau menurut saya sudah agak mengkhawatirkan sih. Karena saya lihat ini udah sampai ke daerah-daerah gitu loh. Jadi yang lucunya kan kayak saya juga kan masih sering ke daerah lah ya kan, ke kota-kota kecil, ke kampung-kampung, bahkan ke pedalaman. Nah, yang
yang luar biasanya adalah gereja-gereja di pedalaman mau jadi seperti gereja di kota itu. Jadi lihat ya bagaimana cara iblis dan kerajaan kegelapan dunia ini menghancurkan gereja. Salah satunya saya lihat itu pakai pola, metode. Jadi kita ini akhirnya jadi kecanduan metode. Kita kecanduan pola. Oh, satu gereja polanya begini nih, metodenya begini nih. Oh, yang lagi tren, mesti ada gelap nih, tata panggungnya ada pakai lighting, terus suasana gereja dibuat temaram, gelap. Itu kan metode kan. Saya tidak mau menyalahkan itu. Tapi yang salah adalah ketika metode itu dijadikan pattern. Bahwa kalau mau kebaktian, ibadah raya, kalau mau merasakan Tuhan hadir, hadirat Tuhan bekerja, mesti dengan cara seperti itu kan. Menurut saya itu salah kan. Itu kita udah bablas. Biasanya gini sih KL ya. Biasanya semua ini bersembunyi di balik satu kata, relevan. Nah, KL ngelihat kata relevan sendiri itu gimana? Menurut saya gini, relevan itu oke, ya. Tapi relevannya kita ini harus lebih kepada siapa gitu. Kalau menurut saya, relevansi yang kita kejar harusnya adalah relevansi kepada kehendak Tuhan, bukan relevansi kepada tren. Yang terjadi hari ini dalam gereja kan relevansi kita lebih diarahkan kepada relevansi kepada trennya, bukan relevansi kepada kehendak Tuhan. Daud, Alkitab bilang ini tentang Daud. Tuhan bilang begini, Daud itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan pada generasinya. Jadi Daud itu seorang yang relevan pada generasinya. Maksudnya gini, relevansi Daud bukan sekedar kepada penampilan, bukan sekedar kepada pendekatan-pendekatan, tapi relevansi yang Daud kejar adalah kepada hati Tuhannya kan, kehendak Tuhannya. Nah, saya percaya relevansi yang harusnya dikejar, diutamakan oleh gereja bukanlah relevansi kepada tren semata gitu loh. Oke lah, mungkin kalau di jemaat perkotaan dan lain sebagainya, pendekatan-pendekatan itu oke. Tapi yang disayangkan kan adalah pendekatannya jadi lebih penting daripada kehendak Tuhannya gitu. Jadi kita kadang-kadang menyingkirkan kehendak Tuhannya demi sebuah pendekatan. Jadi offside ya. Pendekatan tren, iya. Mau dikomentarkan dulu gak? Jadi gini, kita kehilangan yang esensi demi sesuatu yang lebih aksesoris. Kalau menurut saya itu aksesoris kan. Aksesoris itu apa sih? Boleh ada, boleh nggak ada. Aksesoris penting nggak KL? Penting nggak penting. Kalau menurut saya. Tapi kalau kita bicara esensi penting. Kalau aksesoris penting nggak penting kalau menurut saya. Penting pada satu waktu dan situasi, tapi dalam situasi dan waktu tertentu mungkin dia tidak penting lagi. KL. Contoh nih, saya kasih contoh ya. Kayak di desa nih, saya kembali ke desa nih, gereja di desa. Penting nggak yang kayak begitu? Menurut saya nggak penting. Saya justru ngelihat orang-orang di desa itu kalau nyanyinya lagu-lagu dengan lagu bahasa daerah mereka, dengan irama musik yang mereka kenal, mereka bisa menari-nari, mereka bisa dengan sukacita sungguh-sungguh. Tapi berapa banyak ya gereja-gereja di desa itu, di daerah itu menggunakan musik-musik yang ada di kota, perkotaan, dengan aransemen musik yang ngejelimet ya kan, dengan tata lighting itu. Ya, saya pikir kan nggak cocok untuk gereja di daerah gitu. Tapi kita paksakan karena kita pikir itu penting gitu loh. Oke, KL. Sekarang kita jangan bandingkan dengan yang di desa dulu deh, KL. Nih, sekarang fakta depan mata nih di kota besar Jakarta nih. KL ya. Again, saya tidak sebut label gereja apapun ya. Tapi ya ada salah satu orang petinggi lah di salah satu denominasi gereja yang mungkin agak mainstream gitu ya. Dari sekian banyak denominasi, dia pernah sharing sama saya gini, "Bro, kita pusing nih. Kita kehilangan second generation kita. Second generation kita semua pergi. Majority pergi ibadah di satu gereja yang terkenal dengan dalam tanda petik gereja anak muda." Gimana kita menghadapi situasi ini? Ya, pertanyaannya kan gini, apakah anak muda yang datang ke gereja anak muda yang kita sebut gereja anak muda itu benar-benar mengalami Tuhan di sana nggak? Apa jangan-jangan gini, mereka datang ke sana cuma karena selera musik mereka bisa dijawab
Pasti itu. Iya kan? Pasti iya. Nah, pertanyaannya adalah gini. Begitu mereka hadir di konser-konser musik dunia ini, apakah mereka akan goyang, mereka akan menikmati mengikuti alunan irama itu? Sama kan? Terus apa bedanya? Mereka di gereja juga seperti itu, di dunia, di konser-konser dunia mereka juga seperti itu. Menurut saya esensinya kan bukan itu. Iya betul. Nah, tetapi sekarang menghadapi situasi ini, kita tidak bisa dong kasih tahu second generation kita itu bukan esensi. Lu tetapnya sini. Terus kita paksa generasi ini ikut style jadul kita. Enggak. Menurut saya kita mesti datang kepada generasi ini dengan pendekatan yang lebih pas dong. Menurut saya kebutuhan generasi muda kita ini apa? Hubungan. Karena mereka di rumah jarang dapat hubungan. Mereka juga permainan mereka ini kan juga permain dengan gadget dan lain sebagainya kan. Mereka jarang berinteraksi kan. Nah, kenapa kita nggak ambil pola hubungan? Kenapa mesti ambil pendekatan musik? Hubungan kalau menurut saya jauh lebih dahsyat. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang? Bukan sekedar musik kalau menurut saya. Musik ya oke lah. Tapi menurut saya bukan sekedar musik kan. Musik bisa jadi salah satu tools, tapi bukan segala-galanya. Hubungan jauh lebih penting kalau menurut saya. Saya ini kan pernah pernah jadi youth pastor lah, brother. Waktu itu jarak usia saya mungkin sama mereka juga udah cukup jauh. Saya banyak hal yang saya tidak mengerti dari bahasa mereka, lagu-lagu mereka. Tapi saya bisa datang ke mereka dengan apa? Saya datang sebagai kakak, sebagai orang tua. Bahkan ada beberapa anak-anak itu yang tinggal bersama saya di rumah saya terima mereka. Itu jauh lebih, dan saya pikir hubungan itu tidak lekang oleh waktu ya. Kalau tren musik itu kan bisa berubah ya 5-10 tahun bisa berubah lah ya. Tapi kalau hubungan kalau menurut saya sih itu nggak lekang oleh waktu. Kapanpun, cuma mungkin pendekatannya aja yang bisa beda. Jadi menurut saya, maksud saya gini loh, intinya bahwa gini, kenapa pendekatannya harus dengan musik? Maksudnya hanya dengan musik gitu loh. Kenapa nggak kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain yang lebih mengarahkan mereka kepada bisa mereka mengalami Tuhan juga dan bisa mereka mengerti tujuan-tujuan kehidupan mereka. Komunitas misalnya. Kenapa harus dipaksakan dengan yang begitu? Gitu. Nah KL, ini mungkin gini. Ini aku sama KL bukannya beda ya, bukan. Tapi mungkin aku berani menjawab yang lebih ekstrim. Kebetulan ini juga merupakan bagian dari riset saya dulu. Saya ini senang banget KL mengamati gereja. Ya. Berawal dari waktu saya kuliah S2 di Australia. Ya. Teman-teman saya itu banyak dari orang Islander. Jadi orang Islander itu dari Pacific Island, Fiji, Tonga, Samoa. Jadi kalau konteks Australia, KL ya, pendatang pertama itu justru yang banyak orang-orang Islander. Lalu batch kedua baru Hong Kong dan Indonesia ketika penyerahan Inggris ke Cina, lalu kerusuhan tahun 98. Nah, muncul tuh. Nah, jadi ketika saya ke situ tahun 2005, pendatang Hong Kong dan Indonesia itu belum banyak, belum. Nah, tetapi orang Islander ini yang udah puluhan tahun. Lalu, saya ingat banget nih, waktu saya kuliah, orang Islander itu yang sekolah, udah agak berumur, semua cerita, dia bilang, aduh, gereja kita soon bakal tutup. Kenapa? Our second generation goes to Hillsong semua. Udah tidak ada lagi yang mau ke gereja Tonga Samoa. Itu mereka alami. Hari ini KL, aku baru pulang kemarin nih dari Sydney juga pelayanan. Saya ngelihat, saya melayani di satu gereja ya, yang dulu zaman tahun 2005 mereka itu salah satu menurut saya kantong student Indonesia tuh salah satu di gereja itu. Hari ini aku ke situ transform total jadi gereja orang tua. Lalu saya bilang sama tim di Citygate, saya tuh bilang, I think kalau kita tetap lifespan kita tinggal 15-20 tahun. Aku bisa hitung langsung. Karena anak-anak yang dulu saya pulang baru lahir,
atau bahkan belum lahir, hari ini udah jadi ABG. Saya ketemu aja sampai udah kagak kenalin. Itu satu. Dua, tahun 2014 saya pulang ke Indonesia, saya ngelihat struktur sosial ini berubah. Zaman saya di Indonesia sebelum tahun 2005, seingat saya ya, Japanese restoran itu belum banyak, masih susah carinya, ya. Cuman ada 1-2 merek. Vietnam belum ada, Pho-Phoan. Korea belum terlalu banyak. Brands itu belum ada. Belum eksis. Bridal shower, bachelor party kayaknya belum populer saat itu. Tapi begitu saya pulang, saya melihat adanya sebuah struktur sosial yang berubah jauh. Buat saya itu make sense. Kenapa? Sebab saya ini kan Gen Y, generasi milenial, ya. Generasi milenial itu yang orang tuanya kirim ke luar negeri itu udah banyak sekali. Setelah kita Gen Z lebih banyak lagi. Ini sampai perubahan struktur sosial ini kan karena orang-orang yang sekolah di luar itu pulang, oh dia lihat di luar, gua bawa nih ke sini. Childcare dulu nggak ada. Kalau di Australia atau di Barat, childcare itu kebutuhan. Orang tua 2 harus kerja. Kalau di Indonesia, childcare itu lifestyle. Pembantu ada, oma ada, tapi tetap daftarin anaknya ke childcare karena ini lifestyle, bukan lagi kebutuhan, bukan lifestyle gitu. Nah, struktur sosial yang berubah, KL, ya. Nah, singkat cerita, hari ini menurut saya memang kebutuhannya, needs-nya tuh beda. Needs-nya tuh beda. Contoh, kita di Lifehouse Community, again, kita harus lihat struktur sosial masyarakat. Kita terus terang, sekolah minggu kita bahasa Inggris. Zaman saya sekolah dulu, orang yang bisa sekolah di international school itu cuma orang asing, cuma ada Jakarta International School. Hari ini saya dengar anak-anak yang sekolah di lokal pun ngomongnya Inggris semua. Kemarin pas rekaman, buset ini semua Inggris semua ngomongnya. Tapi gini, kebutuhan mereka satu kan, sama dari generasi ke generasi, kebutuhan kita satu, mengenal Tuhan. Betul. Nah, tunggu Kael. Gini. Kan masalah pendekatan kan. Iya. Menurut saya sih. Nah, tunggu Kael. Nah, maksud saya itu gini. Apa sih inti dari relevan? Menurut saya definisi dari relevan adalah, saya itu setuju. Relevan adalah kita bisa ganti baju, isi jangan berubah, esensi jangan berubah. Kalau KL tadi bilang hubungan itu esensi gereja, come on. Esensi itu memang jangan ditowel-towel. Tetapi kalau musik, menurut saya itu baju, KL. Ya. Nah, jadi saya kembali lagi. Ya, baju bisa berganti. Kan? Yes. Nah, itulah kalau yang saya pahami ketika Paulus bilang, enggak, yang rusak kan gini, ketika brother. Aku jadi sama orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Rusaknya kan gini, ketika kita mementingkan baju daripada isinya, daripada badan kita. Itu yang parah. Setuju. Iya kan, kita ganti baju tapi badan kita hancur, rusak. Itu loh maksud saya. Bahwa sekarang yang ditanyakan, mana yang lebih penting? Menurut saya itu tadi, baju penting nggak penting. Tapi kalau badan, itu harus gitu loh. Iya kan gitu kalau menurut saya sih. Gini KL, relevan adalah ya ganti baju tanpa kehilangan esensi. Iya. Kalau esensi sampai bergeser, itu sudah kompromi namanya. Nah sekarang masalahnya gini, apakah gereja hari ini ganti baju aja, tapi esensinya ada? Atau hari ini jangan-jangan gini, kita ganti baju, kita sibuk ganti bajunya, kita melupakan badannya. Nah, itu yang terjadi. Iya, nah, itu yang makanya saya bilang relevansi kita yang terutama harusnya kepada kehendak Tuhannya buat generasi ini. Yes, itu esensi. Nah, kembali ke cerita saya yang di awal. Teman saya yang dari gereja mainstream itu. Aku terus terang KL. Aku menjawab yang lebih ekstrim. Aku bilang begini sama dia. Bro, musik itu yaitu baju. Kalau saya pimpinan sinode, mungkin saya akan mengambil keputusan yang lebih ekstrim. Karena gini KL, menurut saya tidak fair kita paksa second generation untuk cocok dengan culture kita yang udah tua, misalnya gitu. Menurut saya tidak fair dengan alasan yang penting esensinya. Enggak, justru kalau saya bilang gini, lu berani nggak siapin wadah untuk generasi ini, tapi please ya, esensinya tetap esensi kalian, pengajarannya, semuanya tetap kalian.
tapi berani nggak rela untuk ganti bajunya aja, siapin wadah yang buat mereka this is us gitu loh. Ini yang relevan buat gue. Saya setuju, cuma kan itu yang saya bilang. Kejadiannya yang terjadi hari ini gimana gereja? Jangan-jangan gereja sibuk dengan bajunya. Energi kita habis cuma untuk baju, kita lupa nggak ngurus badan gitu loh. Badan kita hancur, badan kita udah tercabik-cabik, kita cuma sibuk ngurusin bajunya. Yang kita bilang relevansi. Kalau menurut saya itu yang saya bilang, relevansi kita harusnya lebih pada kehendak Tuhan buat generasi ini. Bahwa pendekatannya bisa berbeda, iya. Contoh kayak di daerah satu dengan daerah yang lain. Bahkan menurut saya gereja yang satu dengan gereja yang lain bisa berbeda. Tapi kehendak Tuhannya kan tetap sama dong. Yes. Esensi there is no debate. Esensi tetap harus dipertahankan. Itu yang saya bilang, sekarang ini yang lebih banyak didengungkan adalah relevansi kepada tren. Kepada trennya. Makanya yang terjadi kan sekarang ini, ya kita bukan rahasia lagi lah kan, ini udah jadi rahasia umum kan. Bagaimana gereja-gereja mega church dengan musik-musik yang hebat itu kan ternyata di dalamnya waduh lebih mengerikan hidupnya. Mereka hidup homoseksualnya luar biasa, mereka terlibat dalam skandal-skandal yang mengerikan. Itu yang saya bilang. Nah, apa ini yang kita mau tawarkan kepada generasi ini? Kan enggak lah. Iya kan? Kita akan menawarkan kehendak Tuhan buat generasi ini, bahwa pendekatannya bisa berbeda-beda. Yes. Dan menurut saya juga tidak perlu diseragamkan kan, bahwa semua harus dengan tata panggung ada lightingnya, kan nggak harus, iya kan? Dengan musik-musik yang seperti itu kan tidak harus juga gitu. Maksud saya itu. Saya menemukan pendekatan yang pas ya penting, tapi kehendak Tuhan itu jauh lebih penting kalau menurut saya. Bahwa hubungan itu esensi. Hubungan itu kebutuhan generasi ini. Generasi ini bukan butuh musik harusnya. Generasi bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, ya lewat hubungan, dan lewat hubungan itu bisa dibangun lewat apapun kan gitu. Kan menurut saya sih gitu ya. Supaya kemudian kita mengembalikan gereja Tuhan ini kepada tracknya gitu kan. Supaya ya kita pertanyaan Quo Vadis gereja itu bisa terjawab, bahwa gereja sedang menuju kepada kehendak dan rencana Tuhan. Itu sih menurut saya ya, gitu. Ada yang mau ditambahkan dulu? Kita udah di penghujung. Iya. Mau tanya dikit lagi mungkin ya. Kayak tapi menurut KL sebetulnya dengan perbedaan semuanya ini, apakah ini tetap tubuh Kristus? Tubuh Kristus, cuma menurut saya kan ini ya kan tubuh Kristus yang ada, yang telah ditebus oleh itu, yang harusnya kan menyatakan Tuhan. Seharusnya gereja harus berjalan dengan sebuah kuasa yang lebih powerful kan, ya kan. Nah, kalau hari ini mungkin kita tidak berjalan dengan kuasa yang powerful karena jangan-jangan ya itu kita kehilangan identitas. Ini kalau saya boleh kasih saran ya, kita harus kembali kepada identitas kita lah. Jadi menurut saya salah satunya juga banyak gereja kehilangan jati diri kan, sehingga kita hanya melakukan. Jadi gini, kita membuat program hanya karena gereja lain melakukannya. Saya ulang nih. Ini yang saya terbanyak ketemu. Kita hanya melakukan karena gereja lain melakukannya. Panas gitu. Jadi kita tidak belajar gitu untuk menemukan kehendak Tuhan, hati Tuhan buat kita, buat gereja kita, buat komunitas kita, untuk kita mengerjakannya. Kita tergoda untuk mengerjakan apa yang gereja lain lakukan. Contoh, lagunya mesti kayak gini, gereja-gereja yang lain begini lagunya, kita ikut begitu. Kita ada komsel, gereja lain juga ada komsel. Kita mengerjakannya cuma karena gereja lain melakukannya. Bukan karena gini, ini yang Tuhan suruh kami lakukan gitu. Nah itu maksud saya, kalau kita kembali kepada jati diri kita akan belajar untuk gini, mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan gitu. Bukan sekedar mengerjakan apa yang gereja lain mengerjakan. Jadi jangan sampai kehilangan esensi. Ya, itu yang membuat akhirnya kita terjebak dalam kompetisi, persaingan-persaingan yang semakin tidak sehat. Gitu sih, Bro. Oke, kita udah di penghujung acara. KL punya satu closing statement? Ya gereja harus kembali menemukan jati dirinya, itu menurut saya itu penting supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, dan kita bisa berbeda kan. Mungkin gereja A
Tuhan kasih dengan kekuatan ini, gereja B Tuhan kasih dengan kekuatan ini. Berjalanlah dengan anugerah dan kekuatan-kekuatan yang Tuhan kasih. Nggak harus seragam kita kan gitu kan. Karena masing-masing gereja saya percaya Tuhan sudah kasih ininya ya. Semua tubuh Kristus juga ya. Itu yang tubuh Kristus. Dan yang kedua adalah ayo kita kembali kepada hati nurani kita lah kembali, supaya kemudian kita bisa membedakan kan. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kita tidak terjebak dalam persaingan yang tidak sehat, tapi kita bisa sama-sama saling membangun tubuh Kristus. Ini kan tubuh Kristus yang perlu kita bangun. Gitu. Next, ada yang mau disampaikan di closing statement? Oke. Ya Kyle, kalau dari aku sih gini ya, memang aku setuju. Jangan pernah jadi mesin fotokopi lah, ya. Jangan karena di luar dulu kan zaman Sesar Sestalanos G12, wah ikut G12 ya. Ya. Karena itu belum tentu cocok untuk kita. Memang kita menemukan hati Tuhan ya pada konteks di mana Tuhan taruh kita, budaya kita, demografi kita, lokasi kita, semuanya. Lalu bergumullah menemukan kehendak Tuhan di situ, nah baru desain bajunya. Ya, artinya kan kita mesti tahu dong, Tuhan mau kita kemana nih? Misalnya ada orang disuruhnya ke kondangan, ya jangan pakai desain baju mau bersawah lah. Atau Tuhan taruhnya untuk berladang, pakainya pakaian mau kondangan, kan jadi nggak pas gitu loh. Cuman karena lihat tetangga pakai pakaian kondangan, ya jadi temukan esensi hati Tuhan di mana, yuk baru kita desain bajunya. Nah itu baru namanya relevan. Sebab relevan kalau esensinya hilang, ya itu kompromi ujungnya. Oke KL, siap. Thank you so much buat obrolan yang seru ini. Baik saudara, saya percaya kita semua diberkati lewat obrolan-obrolan kita. Sampai jumpa lagi di We Talk yang akan datang. Hanya di We Talk, no I but we, let's talk together. God bless you. God bless you.